Shalom. Hari ini bacaan kita dari Amsal 13 ayat 18. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan demikian. Orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema Bina Iman kita adalah warisan yang terbaik. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, wah, kalau kami sih gak akan mungkin memberi warisan, apalagi sampai yang terbaik. Kenapa? Karena biasanya kalau bicara soal warisan, kita langsung berpikir tentang harta, kekayaan, dan semacamnya. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau bicara soal warisan yang terbaik, itu menurut saya bukan hanya kekayaan atau harta, tapi salah satunya adalah pendidikan yang terbaik. Banyak orang punya kekayaan yang banyak, tapi karena tidak terdidik dengan baik, maka kekayaan itu menjadi cepat hilang, habis, bahkan menimbulkan masalah. Coba kita renungkan berkaitan dengan negara-negara maju. Kenapa mereka menjadi negara-negara yang maju? Misalnya seperti Jepang, atau mungkin negara-negara di Eropa. Padahal sumber daya alamnya tidak kaya seperti Indonesia misalnya. Tapi kenapa mereka maju? Karena mereka punya SDM, sumber daya manusianya. Dan kuncinya apa? Pendidikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab, dikatakan bahwa kalau orang tidak terdidik, maka dia akan menjadi miskin, bahkan dipermalukan. Dan demikian halnya secara paralel dalam kehidupan kekristenan atau iman kita. Kalau kita ingin memiliki kekayaan, kelimpahan, berkat dari Tuhan, dan hidup kita juga dipermuliakan pada akhirnya, maka kita harus menjadi orang-orang yang terdidik. Dan yang terbaik juga, kita harus mewariskan kepada keluarga, pada generasi penerus. Warisan yang terbaik yaitu apa? Mereka juga harus terdidik secara benar dalam firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Ulangan 6 ayat 7-9, firman Tuhan mengatakan demikian. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang, katakan berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, katakan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya, dikatakan, sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Maka kalau kita mempelajari pola pendidikan bangsa Israel, hal utama dalam hidup mereka adalah mereka harus belajar firman, mengerti firman. Karena ini didikan utama yang bisa punya dampak bukan hanya untuk hal yang sifatnya sementara, menjadi orang sukses, berhasil, kaya, tapi juga untuk sampai kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua bisa memberikan warisan yang terbaik. Caranya
didiklah diri kita dan keluarga kita di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.